Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandi Maulana Ishak. Di sini saya akan membahas peta imajinasi bab 8 tentang teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang pertama ada teori belajar behavioristik, teori belajar kognitif, teori belajar sosial, teori belajar humanistik. Nah, jadi yang pertama di sini ada teori belajar behavioristik. Nah, pengertian belajar menurut teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fokus pada pengaruh lingkungan. Nah, jadi di sini kita juga harus fokus kepada lingkungan. Yang kedua memperhatikan elemen-elemen kecil. Nah, jadi kita juga jangan hanya memperhatikan hal-hal besar, tapi juga harus memperhatikan hal-hal kecil. Yang ketiga ada menekankan peran reaksi. Yang keempat ada mengutamakan mekanisme pembentukan hasil belajar. Yang kelima ada memperhatikan penyebab dalam masa lalu. Yang keenam adalah pendukung pembentukan kebiasaan untuk pemecahan masalah menggunakan pendekatan trial and error. Yang berikutnya ini diuraikan teori belajar behavioristik menurut para ahli. Yang pertama ada teori koneksionisme, classical conditioning. Yang selanjutnya ada operant conditioning. Yang selanjutnya ada nomor 2 prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Jadi ada beberapa prinsip-prinsipnya. Yang pertama ada pengaruh konsekuensi terhadap tingkah laku. Yang kedua ada proses pembentukan atau shaping perilaku. Yang C ada pengurangan tingkah laku extinction dengan menghilangkan penguatan. Yang D ada proses generalisasi yang membuat perilaku muncul dalam berbagai konteks serupa. Yang E ada diskriminasi dalam mengidentifikasi perbedaan antara situasi dan rangsangan. Yang F ada pembelajaran vicarious atau peniruan perilaku berdasarkan pengalaman orang lain atau perilaku yang sama. Yang G ada penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif muncul sebagai tanggapan terhadap teori pelaku yang ada sebelumnya. Pendekatan kognitif ini berfokus pada pemrosesan informasi oleh peserta didik, termasuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penghubungan pengetahuan baru dengan yang sudah ada. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana informasi diproses. Sini ada beberapa teorinya, ada teori perkembangan Piaget, teori Jerome Bruner, dan selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar menurut teori kognitif. Yang pertama ada siswa mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Ini merujuk pada kepemahaman bahwa siswa tidak memiliki kemampuan berpikir seperti orang dewasa secara instan. Nah, jadi pemikirannya siswa masih di bawah itu tidak berbeda dengan orang dewasa yang berpikirnya sudah instan. Jadi masih bertahap seperti dari bawah ke atas seperti itu. Selanjutnya di sini ada teori belajar sosial. Pengertiannya, teori pembelajaran sosial dikembangkan oleh Albert Bandura, memperluas teori belajar perilaku tradisional dengan menekankan interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Bandura mengatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk mempelajari perilaku dan sikap dengan fleksibel. Nah, jadi Bandura ini menjelaskan bahwa manusia itu bisa mempelajari perilaku dan sikap dengan cara yang fleksibel. Nah, mereka belajar tidak hanya melalui pengalaman langsung, tetapi juga melalui pengamatan perilaku orang lain. Nah, jadi pelajarannya itu tidak bisa hanya bukan dipelajari secara langsung, tapi juga bisa dengan cara mengamati orang lain seperti itu. Selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip belajar menurut teori sosial. Nah, ada sebagai berikut. Yang pertama ada hakikat manusia. Teori sosial
Teori sosial learning Bandura mengungkapkan bahwa perilaku manusia dapat dijelaskan melalui interaksi timbal balik antara faktor kognitif, perilaku, dan lingkungan. Yang ketiga ada penerapan teori belajar sosial. Kepribadian individu berkembang melalui proses pengamatan, di mana mereka belajar melalui pengamatan orang lain yang dianggap memiliki nilai atau keahlian yang lebih tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada teori belajar humanistik. Nah, pengertiannya adalah teori adalah suatu pandangan yang disusun berdasarkan penelitian, temuan, data, dan argu teori humanistik. Fokusnya adalah pada proses pembelajaran dan pengembangan manusia, bukan hanya pada hasil akhirnya. Teori ini bertujuan untuk membantu manusia, khususnya siswa, dan dalam memahami diri mereka sendiri dan dunia sekitarnya. Nah, jadi tujuannya untuk siswa adalah memahami diri mereka sendiri dan untuk mengetahui apa yang terjadi di sekitarnya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.